Puncak Haji 2022, visual yang Anda saksikan saat ini adalah kondisi terkini di Padang Arafah karena seluruh jemaah haji dari seluruh penjuru dunia ini telah berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf di sana. Kita pantau kondisi terkini di sana. Kita sapa jurnalis Kompas TV Nitya Anissa di Arafah, Arab Saudi. Assalamualaikum Nitya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yasir. Nitya, seperti apa kondisinya di sana? Ya, Yasir, alhamdulillah memang ini kan pukul 10 pagi ya. Kalau Indonesia 4 jam lebih awal daripada waktu di Arab Saudi. Jadi saat ini masih menjelang puncak wukuf. Kalau Anda lihat di belakang saya, ini sudah ada jemaah dan juga bersama dengan petugas haji. Mereka mulai mempersiapkan diri untuk puncak wukuf. Wukuf sendiri kan memang artinya berdiam diri, kemudian memanjatkan doa, sholat. Artinya memang ada beberapa jemaah yang memilih untuk berdoa tanpa ada perantara apapun di atas kepala mereka, seperti jemaah dan juga petugas yang ada di belakang saya ini. Mereka berada di tanah lapang maupun juga di pinggir-pinggir tenda untuk mempersiapkan diri wukuf. Sementara ada pula di dalam tenda yang juga tengah berdoa untuk bersiap menjelang puncak wukuf. Puncak wukuf sendiri sebenarnya masih akan berlangsung 2 jam lagi kurang lebih, Yasir. Jadi di pukul sekitar 12.30 waktu Arab Saudi, nanti akan ada khotbah wukuf yang akan dipimpin langsung oleh Profesor Muhammad Mukri. Beliau adalah Ketua PBNU yang nanti akan membacakan khotbah yang temanya sendiri mengenai Haji Akbar dan moderasi agama. Bagaimana kemuliaan, keutamaan yang didapatkan oleh jemaah haji, khususnya jemaah haji Indonesia, akan didapatkan karena puncak haji atau wukuf di Padang Arafah ini jatuh pada hari Jumat, tanggal 9 Zulhijjah 1443 Hijriah. Keutamaan, keistimewaan ketika wukuf ini jatuh di hari Jumat ini luar biasa, Masya Allah sekali, Yasir dan juga saudara. Karena memang doa yang kemudian dipanjatkan oleh jemaah haji Indonesia, jemaah haji seluruh dunia, insya Allah akan dikabulkan tanpa perantara. Untuk itu beberapa jemaah memang memilih untuk berdoa langsung di luar maktab atau di luar tenda-tenda tanpa ada apapun hal yang menghalangi kepala mereka. Walaupun demikian, memang jemaah haji berusaha keras untuk memastikan tidak melanggar larangan-larangan ihram begitu ya. Di antaranya juga bahkan sekedar untuk tidak sengaja menepok nyamuk, Yasir. Ini sangat-sangat untuk dijaga sekali. Tapi tentu yang menjadi perhatian adalah Anda tentu bisa memperkirakan ya berapa suhunya saat ini. Kalau tadi pagi saya masih melaporkan suhunya masih bersahabat 39 derajat. Ini terus merangkak naik. Saat ini sudah 43 derajat Celcius. Harapannya tidak akan lebih naik lagi. Tapi semuanya disyukuri karena memang di momen puncak haji inilah semua berserah diri, mengenakan pakaian ihram, benar-benar mendekatkan diri seperti di akhir hayat nanti ketika manusia hanya memakai 2 lembar kain putih saja. Dan memang ini adalah waktu yang paling nanti oleh jemaah haji Indonesia untuk berdoa, sholat, dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yasir. Kita tentu berharap semua jemaah haji asal Indonesia ini dapat melaksanakan wukuf di Arafah dengan baik, dengan khusyuk begitu. Terkait dengan kondisi cuaca yang tadi Anda sampaikan, tentu yang tidak kita harapkan adalah terkait dengan jemaah haji yang jatuh sakit begitu. Di sana kondisi kesehatan mereka seperti apa, Nitya? Betul. Ini sekilas saja Anda bisa melihat bahwa beberapa jemaah bahkan mencoba berbagai cara untuk menutupi kepala mereka supaya tidak langsung terkena sengatan panas. Karena memang imbauan untuk mengantisipasi sengatan panas ini menjadi salah satu hal yang terus-menerus ditekankan tidak hanya dari tenaga kesehatan yang berada di Arafah, tapi juga Menteri Agama sendiri. Ketika tadi berkeliling di tenda-tenda jemaah untuk menyapa beberapa jemaah, Menteri Agama mengimbau kembali bahwa dari 28 jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia, sebagian diantaranya ini memang mengalami kelelahan dan dehidrasi. Tadi saya sempat berkeliling ke klinik kesehatan haji Indonesia, 10 bed yang disediakan ini sudah terisi, rata-rata memang karena mengalami sengatan panas atau heat stroke. Jadi jemaah haji Indonesia ini memang diimbau untuk banyak minum air putih, berusaha terutama bagi yang perempuan melindungi kepala mereka agar tidak langsung terkena sengatan panas. Namun ini juga menjadi imbauan bagi jemaah haji pria, jangan sampai karena ingin melindungi diri dari sengatan panas, justru malah menutupi kepala yang sebenarnya merupakan salah satu dari larangan ihram. Karena kalau jemaah pria ini tidak boleh menutupi apapun kepala mereka, kecuali menggunakan payung ataupun juga berteduh di tenda atau di pohon-pohon sekitar begitu, Yasir.
sebenarnya kami berharap bahwa angka 28 jemaah haji Indonesia meninggal ini tidak bertambah. Namun tentu antisipasi terus dilakukan tenaga kesehatan. Terakhir informasi yang saya terima, ada 162 jemaah haji yang harus disafari wukufkan atau didampingi begitu ya. Jadi kalau jemaah haji ini biasanya hanya duduk di selasar karena sudah bermalam di Arafah, tapi mereka yang disafari wukufkan ini akan diantarkan dari klinik atau dievakuasi dari klinik kesehatan haji di Mekah, kemudian diantarkan menggunakan ambulans maupun menggunakan bus yang telah dimodifikasi untuk tetap dihadirkan di Arafah. Karena memang wukuf di Arafah ini merupakan salah satu rukun yang satu-satunya rukun yang tidak bisa diganti dengan bayar dam, gitu ya, Sir. Ini yang menjadi fokus ya, bahwa rukun salah satu wukuf di Arafah ini menjadi salah satu rukun wajib haji yang tidak bisa digantikan dengan dam. Ya, Tentu ini yang menjadi ini yang akhirnya menjadi fokus semua jemaah haji tidak hanya dari Indonesia tapi seluruh dunia untuk berusaha untuk melaksanakan wukuf di Arafah ini dengan semaksimal mungkin sehingga bisa mendapatkan keberkahan dari ibadah haji ini. Nitya, nanti kita akan lanjut lagi, balik lagi ke Anda untuk memantau seperti apa pelaksanaan puncak ibadah haji. Terima kasih. Mohon doakan kami semua. Amin, ya, amin ya Rabbal Alamin. Kami tentu saja mendoakan Nitya dan juga teman-teman yang di sana untuk melaksanakan ibadah haji dengan lancar. Nitya Anissa, terima kasih, jurnalis Kompas TV. Amin.